konsisten sekali dengan jadwal yang padat itu ya. Iya, tapi saya sebenarnya fleksibel kok Mas. Saya itu fleksibel. Menyesuaikan gitu. Iya, menyesuaikan karena kan ya kalau terlalu konsisten juga saya memperhatikan teman-teman atau lingkungannya juga. Jadi lebih menyesuaikan dengan situasi kondisi gitu. Tapi untuk Kak Leo sendiri, apa pernah seperti perempuan lain seperti nongkrong atau kan di kesibukan lain kan Kak Leo kayak malas nongkrong gitu ada kan ya? Apa nih, males nongkrongnya atau nongkrongnya? Ya nongkrongnya. Oke. Kalau dibilang suka banget. Tapi bukannya saya membeda-bedakan ya Mas ya. Lebih tepatnya apakah saya nongkrong dengan teman-teman yang bondingnya enak gitu ya. Kalau misalnya nongkrong itu sekedar cuman nongki-nongki nggak jelas gitu ya, kayak ketemu sama temennya temen, aduh enggak banget. Kalau menurut saya sih Mas ya. Tapi kalau misalnya nongkrong sama teman-teman yang kayak istilahnya teman deket, yang udah lama mungkin kita kurang nongkrong, habis itu juga bisa tanya kabar mereka. Nah itu saya suka banget. Kalau saya itu perkumpulan yang suka memang bertumbuh dan berkembang bersama. Boleh nongkrong, boleh bahas ngalor ngidol, tapi juga ada sesuatu manfaat yang bisa diambil di tongkrongan itu. Itu jauh lebih enak, dan semakin kita dewasa, semakin kita mempertimbangkan tongkrongan mana yang kita pilih untuk nongkrong bareng. Berarti ketika Kak Leo itu nongkrong ya jangan sekedar main HP gitu kan? Iya, jangan. Harus ada yang dibahas, berdiskusi kecil Iya. bahas apa gitu. Jangan sampai ketika kita kumpul yang tujuannya untuk ya wes silaturahmi, malah kita fokusnya di HP ataupun kegiatan-kegiatan yang lain di luar perkumpulan itu. Aduh, jangan banget ya. Kalau misalnya teman-teman nonton, disarankan jangan seperti itu. Berarti kita harus juga sangat untuk nongkrong juga harus ada isinya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang pandangan kakak ini. Untuk bagaimana sih untuk perempuan masa kini tuh seperti apa? Kan juga termasuk perempuan masa kini kan sekarang ada yang kayak tadi nongkrong yang nggak jelas gitu, ada yang nongkrongnya ada isinya, bahas-bahas diskusi apa lah. Menurut kakak sendiri gimana? Baik perempuan masa kini memang keadaan kita itu kan dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau misalnya masnya bilang ini ada cewek-cewek yang nongkrong nggak jelas, terus mungkin kita melihat ketika cewek nongkrong dan merokok apa itu, aduh kok nggak banget ya. Tapi ya kita harus melihat bagaimana lingkungan itu tempat dia bertumbuh bagaimana, pertemanannya bagaimana. Dan kalaupun dia seperti itu, berarti kan memang ya itu pilihannya dia. Tapi semakin kesini saya lihat perempuan itu mulai memiliki pandangan yang lebih maju dalam arti kata banyak kok Mas, kalau misalnya kita nggak lihat sekedar dari tongkrongan itu, perempuan itu mulai peduli tentang mental health, tentang hak-hak wanita yang memang harus diperjuangkan. Itu sudah banyak kok perempuan yang mendobrak, baik perempuan ini secara perorangan ataupun komunitas, itu banyak banget. Dan mungkin sekarang itu lebih kepada pandangan saya ke perempuan itu mulai berani untuk mengaspirasikan apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi keinginannya. Yang kadang kita kan lihat perempuan ini kalau misalnya dari segi sosial itu dibilang, aduh kok nggak nikah sih, usia udah di atas 25 tahun loh. Harus dituntut nikah gitu, kenapa? Terus habis itu, aduh kamu ini sudah menikah kok malah bekerja, tidak menjaga anak. Nah, kalau dulu kan orang-orang perempuan itu sangat kayak terpengaruh dengan perkataan itu, akhirnya memilih, aduh kayaknya aku di rumah aja, kayaknya aku udah nggak usah bekerja, nggak usah ikut ini dan itu, cukup menjaga anak. Sekarang perempuan itu mulai memiliki pola pikir yang lebih terbuka, di mana mereka itu, oh ya ternyata impianku itu juga harus diperjuangkan. Karena apa? Kalau misalnya ini kodratnya perempuan memang hamil, melahirkan, punya anak. Nah, anak-anak ini juga perlu bimbingan dari orang yang juga memperjuangkan impiannya, gitu. Bayangkan aja kalau seorang anak tumbuh dari perempuan yang ditindas oleh omongan mertua, omongan tetangga, dan lain sebagainya. Pasti anak ini akan memiliki pertumbuhan yang dimana, oh ternyata ya aku harus biasa aja gitulah, ngikutin alurnya aja, let it flow. Padahal ya perempuan itu juga harus punya pendiriannya sendiri dan harus berani untuk mengejar impiannya,
gitu. Dan juga harus percaya diri ya? Iya, harus percaya diri, betul. Soal ngomong-ngomong nih soal percaya diri, bagaimana sih cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan itu gimana? Iya. Sebentar. Kadang-kadang kan cewek kan insecure gitu kan. Iya. Banyak kan insecure. Apalagi soal penampilan gitu ya. Merasa dirinya tuh nggak pantas, itu banyak sekali. Padahal kan berarti dia sama saja tidak mensyukuri apa yang dikasih Tuhan. Toh? Iya. Itu gimana Kak? Yang pertama, pola pikir bersyukur tadi itu harus ditekankan. Kita bersyukur menjadi negara yang memang beragama, di mana agama itu menekankan, ya kita semua agama menekankan tentang rasa syukur yang tinggi ya. Untuk apapun yang ada di dalam diri kita, di luar diri kita, dan apapun yang ada di lingkungan kita, kita harus mensyukurinya. Nah, pertama soal penampilan. Penampilan itu begini, Indonesia punya ini ya, tolak ukur penampilan, kecantikan yang memang kulit putih, hidung mancung, rambut panjang, kadang juga berwarna. Ya akhirnya kalau kita lihat pasti artis-artis kita juga kok hampir-hampir mirip kayak orang luar gitu. Kalau orang luar sendiri nyarinya yang hitam-hitam kayak kita gitu ya kan. Nah itu bolehlah menjadi pemikiran sosial terhadap tolak ukur penampilan wanita. Tetapi kita sendiri sebagai perempuan harus menyadari bahwa kecantikan tidak dilihat dari segi penampilan saja. Dan kecantikan tidak dinilai dari size tubuhmu yang bagaikan gitar Spanyol, kamu yang sangat cantik, enggak. Maksudnya ketika kamu cantik adalah ketika kamu mampu menyadari bahwa dengan diri kamu sendiri, kamu itu cantik. Dengan pola pikir kamu yang berkembang, kamu itu cantik. Nah, itu yang harusnya kita juga bisa menyadarkan diri kita, cantik itu seperti itu, dan juga mencoba untuk menyadarkan sesama perempuan, cantik yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu. Dan kalau misalnya ditanya lagi gimana cara meningkatkan kepercayaan diri dari rasa syukur, dari kesadaran kecantikan yang seperti apa, juga bagaimana kita yakin, kita punya pemikiran bahwa wanita itu mampu, wanita itu setara, dan wanita itu hebat. Bayangin gak ada wanita gitu kan, bayangin aja kalau misalnya tidak ada wanita, bayangin aja tidak ada Bu Kartini, bayangin aja juga tidak ada Kartini-Kartini yang lain yang memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi apa kita? Apakah kita akan tetap di rumah yang kayak apa ya? Sekarang mungkin masih ada pingit ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada Ibu Kartini, apakah tidak lebih parah kondisinya? Pingit-pingitan itu. Begitu. Kita bersyukur sih hidup di zaman sekarang yang memang jauh lebih mudah. Begitu. Berarti harus ditekankan rasa syukurnya lagi. Iya, betul. Menyatakan bahwa perempuan itu setara dengan kaum laki-laki juga. Iya. Dan nggak boleh untuk saling meremehkan sesama lain. Iya, betul. Oke. Untuk pendapat tentang statement masyarakat yang perempuan, masyarakat yang derajatnya itu di bawah laki-laki. Jadi kan maksudnya itu ada seseorang yang menyetarakan derajatnya perempuan dengan laki-laki kan. Kayak perempuan itu harus di rumah aja, jadi rumah tangga atau masa kini kan ya malas-malesan gitu. Iya, dan pemikiran wanita itu jangan sampai bekerja ataupun mendapatkan prestasi lebih dari laki-laki, itu masih ada. Itu yang memang saya rasakan juga secara pribadi. Pandangan masyarakat memang kita tidak bisa menghindari ya. Itu memang ekspektasi sosial yang dibawa turun-temurun. Itu seakan-akan udah seperti tradisinya kita di Indonesia. Dan kita juga tidak bisa mengungkiri bahwa wanita itu di Indonesia sebagai second gender, pasti yang kedua. Dan kita boleh memaklumi hal itu. Istilahnya kalau saya pribadi, ini pendapat saya tetap oke, tidak apa-apa, mengiyakan. Tetapi soal mengenai pekerjaan, mengenai kebebasan kaum wanita dalam mencapai impian, itu tetap diperjuangkan. Saya pribadi akan tetap memperjuangkan. Kalaupun nanti diomongin dulu ya, waktu sama mantan gitu ya, kamu ini janganlah, jangan terlalu sibuk di kampus, jangan terlalu istilahnya melihatkan kalau kamu ini mampu menjadi lebih daripada mungkin pasanganmu atau bagaimana. Tapi kalau pemikiran saya gini loh, kenapa bisa tercipta kata-kata seperti itu? Apakah cowok ini misalnya seorang pasangan ini harus merasa minder sama ceweknya? Enggak, harusnya bersyukur dan melihat bahwa wah, ternyata
wanita saya ini adalah orang yang benar-benar menyadari bahwa impian itu harus dikejar gitu loh. Dan juga bangga kenapa? Karena figur yang kamu dapatkan, misalnya ya figur seorang wanita yang ada di sekitarmu itu ternyata adalah sosok wanita yang kuat dan mandiri gitu. Nah itu menurut saya tetap menerima pandangan sosial bahwa mengatakan perempuan itu memang berada istilahnya second gender gitu ya di Indonesia. Tetapi menurut saya kesetaraan itu tetap harus diperjuangkan, apalagi mengenai impian-impian yang harus dicapai. Jangan takut untuk menggapai impian, jangan takut untuk menjadi lebih dari omongan orang-orang gitu. Berarti untuk menjadi perempuan itu harus diimbangi ambisi dengan keilmuan yang udah dia punya juga ya. Betul.